Nah, jadi dari pengertian dulu, jadi apa sih scalping itu? Scalping adalah strategi trading jangka sangat pendek yang bertujuan mengambil keuntungan kecil secara berulang dalam waktu cepat. Jadi modelnya kalau scalping ini kita masuk cepat, keluar cepat. Jadi kita nggak usah lama. Kalau misalnya kita itu scalping jangan lama-lama. Misal kayak 1 menit, 3 menit, 5 menit aja. Durasinya trading itu sampai detikan aja. Kadang kan ada yang sampai kurang dari 1 menit ada atau beberapa menit. Terus target profitnya itu kecil, tipis-tipis, misal cuma 1 atau 2%. Terus frekuensi transaksinya tinggi, terus fokusnya itu pada pergerakan harga. Fokusnya itu pada pergerakan atau kenaikan harga, itu yang kecil. Nah, yang sering banget dilakuin orang-orang saat melakuin kesalahan pas scalping itu yang pertama itu over trading, yaitu kebanyakan entry. Karena scalping itu cari profit yang kecil, banyak yang terlalu sering masuk market. Akibatnya apa? Capek mental. Kita sering banget capek kalau misalnya scalping. Karena apa? Itu kayak nguras emosi, nguras fokus, atau nguras psikologi. Jadi capek mental. Kalau misalnya trading itu aku saranin sehari itu cuma 2 kali atau 1 kali aja karena biar nggak capek fisiknya. Terus fee-nya itu makin besar. Fee itu apa? Fee itu maksudnya tuh kayak pajaknya. Kalau misalnya kita scalping itu kan juga pakai pajak, kita bayar ke sekuritasnya. Nah itu kalau misalnya kita makin sering trading itu makin besar fee-nya. Itu lebih apa ya, rugiin aja sih. Terus fokus turun atau salah entry. Jadi kita itu fokusnya tuh ke pergerakan harga yang turun terus, tapi kita eh, jarang ngelihat ke fokusnya harga itu ketika dia naik. Jadi jangan fokusnya itu pas dia turun terus, tapi fokusnya itu waktu pergerakan dia naik turunnya. Terus yang kedua itu nggak pakai stop loss. Ini yang paling sering orang lakuin, itu nggak pakai stop loss. Pakai stop loss kalau misalnya mau scalping, misal 1%, 2%, atau 5%. Ini kesalahannya fatal. Banyak scalper mikir, ah cuma sebentar mungkin naik lagi. Tapi enggak, kadang tuh kalau misalnya dia turun, pasti dia turunnya juga terus-terusan. Makanya kita harus pasang stop loss. Terus yang ketiga itu terlalu cepat serakah. Kalau misalnya kita udah tahu nih untung dia naik terus. Nah kita tuh apa ya, jadi serakah. Jadi kayak nggak pakai stop profit, apa take profit. Jadi kalau misalnya scalping itu kita harus pakai take profit antara 1% sampai 5% aja. Terus waktunya tuh singkat. Jangan lama-lama kalau scalping karena apa, pergerakan harga itu naik turun nggak nentu. Jadi kita pasang take profit dan stop loss kalau misalnya mau scalping. Tuh. Nah, ini selanjutnya itu ada waktu yang tepat untuk scalping. Yang pertama itu jam rame. Kalian bisa pakai scalping itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Waktu harga, waktu pembukaan pasar. Karena apa? Di situ banyak-banyaknya orang lagi ngelakuin transaksi. Jadi kita bisa ikutan transaksi di scalping. Kita eh kalau misalnya kalian sering lihat pasar itu naik-naiknya tuh jam 9 sampai jam 10. Nah, itu kita kalau mau scalping di jam 9 sampai jam 10 karena transaksinya besar banget di jam segitu. Terus volumenya tuh juga besar di jam segitu karena orang-orang pada transaksi. Terus di situ juga banyak orang yang panik buy atau sell. Jadi kita bisa kayak eh, memanfaatkan momentum itu buat beli atau jual. Terus yang kedua itu di jam penutupan antara jam 2.30 sampai jam 3:30. Nah, itu tuh biasanya tuh kita bisa scalping tuh di jam segitu. Karena apa? Karena bandar itu eh, biasanya tuh mulainya di jam-jam segitu, di harga-harga penutupan. Jadi kita bisa ikutin bandar itu. Kalau mau scalping kita ikutin bandar di jam 14.30 sampai jam 15.30. Terus bisa akumulasi distribusi atau marking cost. Nah, biasanya tuh bandar itu kan nggak akumulasi kayak di saham-saham mana gitu. Nah, kita ikut akumulasi di situ. Mereka akumulasi sahamnya naik, nah kita keluar waktu udah naik. Terus harganya tuh sering dicari cepat, cocok untuk scalping singkat. Nah, iya, biasanya kalau misalnya di jam segitu tuh naik turunnya juga cepat kayak di harga di jam-jam ramai waktu pembukaan. Jadi kita jangan lama-lama kalau masa scalping itu cuma cukup 1 atau 2 menit aja. Terus em, yang ketiga itu waktu volumenya lagi naik atau second wave.
yaitu kayak siang menjelang sore atau waktu trader harian masuk dan institusinya rapihin posisi dan likuiditas menarik. Nah, ini kita bisa gunain waktu-waktu ini untuk scalping di jam-jam tersebut antara jam 9 sampai jam 10 sampai jam 14.30 sampai jam setengah 4. Nah, ini biasanya aku tuh nyari saham yang buat scalping itu di antara top value atau top frekuensi. Nah, di sini nih. Nah, kalau misalnya top value itu kan artinya tuh volumenya kan naik banget kayak drastis gitu naiknya. Nah, itu bisa jadi volumenya tuh besar. Bandar-bandar tuh lagi akumulasi di situ. Jadi aku ikutin gerak bandar di top volume. Itu kalau misalnya bukan di harga pembukaan. Maksudnya kayak misalnya bukannya scalping di harga pembukaan tapi di tengah-tengah hari gitu. Tapi terus abis itu juga bisa jadi kita itu nyarinya di top frekuensi. Antara dua ini kalau kalian mau nyari saham di scalping. Yang kedua itu bisa kalian cari di broker activity chart. Cari saham-saham yang lagi diakumulasi sama sebandar. Misal nih AK. AK ini kan bandar. AK ini lagi ngeakumulasi di saham mana aja. Nah, kita bisa akumulasi juga di saham itu buat scalping. Dan yang ketiga itu ada di running trade. Running trade ini kayak pergerakan semua saham ya. Misal jam segini tuh barang apa aja yang mau dibeli, barang apa yang dibeli gitu. Nah, terus abis ke running trade itu ada kita atur tipenya itu di eh, untuk 500 slot buat pembelian, activity type-nya itu di buy yang pembelian terus di 500 slot. Nah, itu bisa diatur di running trade ini. Biasanya ini kalau misalnya lagi jam kerja ini ada di sebelahnya itu ada di all stock ini sebenarnya ada kayak tipenya. Bisa ngatur tipenya gitu. Jadi kita pasangnya di buy abis itu 500 slot. Nah, itu kita bisa ngeliat nih siapa aja yang beli di lot yang tinggi. Jadi kita bisa tahu nih bandar lagi masuk, bandar lagi keluar gitu di buy itu. Jadi kita bisa ikutan masuk kalau misalnya di running trade-nya itu. Nah, di sini nih kita masuk ke running trade kan. Nah, di running trade ini ada di all stock nih di pojokan ini. Nah, di sebelahnya itu ada filter. Kita masuk ke filter, habis itu kita ke advance filter, lalu kita pilih buy, habis itu kita pilih yang 500 slot. Nah, ini. Habis itu kita apply. Jadi kita di sini bisa tahu nih, mana saham yang lagi diakumulasi atau lagi dibeli sama orang-orang yang volumenya lagi gede. Kita bisa ikutan masuk ke situ. Nah, ini cara scalping yang tepat untuk eh, pada saat harga pembukaan market. Yang pertama itu fokusnya tuh pada IEP atau harga pembukaan. Nih aku saranin kalau misalnya IEP-nya itu 20%. Kita jangan langsung ngambil di harga IEP itu. Pasti di jam 9.00 IEP itu bakal turun. Harganya tuh bakal turun, nggak sampai IEP. Jadi kita bisa beli itu di bawah IEP-nya. Jangan beli langsung di pas di IEP-nya, karena itu bakal ngerugiin kita. Kita misalnya kalau misalnya IEP-nya itu 20%, ambillah 10% atau 14%. Itu udah cukup. Dan nanti kalau misalnya kita udah dapat nih di waktu di kenaikan 14% itu dia bakal naik lagi habis itu ke 20%. Jadi kita nggak rugi-rugi banget kalau misalnya dia itu udah naik atau udah turun. Yang kedua itu kalau misalnya kalian beli di harga pembukaan itu juga pakai stop loss dan take profit. Nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya take profit itu cuma 1% sampai 3% atau stop lossnya tuh 5% bisa. Terus tunggu itu jangan beli di jam sebelum pembukaan atau di jam 8.58 itu jangan. Tunggu di jam pembukaan jam 9. Biasanya dia ada koreksi dulu, abis naik ada koreksi dulu kan. Sampai ngebentuk candle. Nah, abis pembukaan itu biasanya ngebentuk candle, naik, abis itu turun koreksi lagi. Nah, waktu koreksi itu kita bisa beli. Dan entry-nya itu harus sabar, tunggu pergerakan harganya naik turun. Jangan langsung kita ambil di harga yang paling tinggi. Itu. Dan terus kalau misalnya kalian itu mau trading scalping di jam siang itu fokusnya itu ke bid over. Fokusnya itu ke bid over. Kayak misalnya harganya itu sekarang tuh di sini ada contohnya di saham ENRG itu harga sekarang itu misalnya 1690. Ini udah penutupannya harganya. Biasanya ini nggak ada kalau misalnya itu. Nah, kalau misalnya harga sekarang itu 1690, kalian jangan langsung ambil di harga tersebut.
Kalian ambil harganya di 16.9 Jadi satu tik di bawahnya. Dan kan kalau misalnya saham itu kan naik turun, tektok tektok gitu. Nah, kalian ambil harga di harga yang sekarang itu, di harga bawahnya yang sekarang. Jadi dua titik atau satu titiknya. Terus langsung pasang take profit. Misal di atasnya, di atas harga sekarangnya. Misal harga sekarang itu 1690, terus kita beli di harga 1685, kita pasangnya di 1695. Nah, jadi langsung pasang di situ. Jadi langsung kalau enggak habis itu kita pasang stop loss. Stop lossnya itu di harga yang lebih rendah lagi, di harga 1% atau 2%-nya atau 5%-nya. 5% lebih aman sih nggak apa. Karena emang saham itu naik turun gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyain. Kok masih belum paham Kak yang terakhir? Yang terakhir, nih aku contohin ya, sebentar. Nah, ini misalnya di saham apa ya? Di saham Nobu. Nah, ini contohnya di saham Nobu ya. Misalnya nih, ini kan harga sekarang itu ada di harga 680. Nah, kita itu jangan langsung ambil di harga tersebut. Kita ambil dua titiknya atau satu titiknya nggak apa-apa. Kalau misalnya 680, kita ambil titiknya itu yang 675 atau yang 670. Nah, kita udah ambil di situ karena saham kan naik turun naik turun. Dia pasti ngejemput lah di harga segini. Nah, habis itu kita langsung pasang take profitnya di angka di atasnya dua titik. Misal 680 harga sekarang, ambil titiknya di 685 gitu. Jadi kita udah kayak masang ancang-ancang gitu. Oh iya iya paham Kak. Jadi jangan langsung ambil di harga yang sekarang karena apa? Dia pasti turun dulu atau dia koreksi dulu ke bawah gitu. Terus jangan lupa pakai stop loss 5% atau 4% atau 2% bisa. Terus jangan lupa pasang take profitnya. Itu yang paling penting kalau misalnya di scalping. Karena emang kalau misalnya saham itu naik turun naik turun. Tapi jangan sampai dipasang di harga sekarang kalau misalnya mau scalping. Karena itu bakal rugiin kita. Karena biasanya langsung minus karena kita bayar fee-nya. Ambil harga di bawahnya dua tik atau satu tik. Lalu kita ambil track profitnya di dua tiknya dia langsung gitu. Jadi harga pembukaan itu dilihat dari kolom over itu Kak. Over. Bukan di bid, Kak. Di sini, di bid. Kita kalau mau beli di bid. Jadi kita fokusnya kalau misalnya mau scalping itu di bidnya. Enggak itu loh yang harga sekarang itu. Oh, harga sekarang ini. Mm-mm. Oh, Harga mm-mm. sekarang kan ini 680. Terus kita harus kalau mau beli harus di dua
dua titik bawahnya dari Mm-mm. 680. Iya Kak, karena ini harganya kan udah penutupan, jadi kelihatannya tuh di offer tuh sama kayak harga penutupan. Tapi kalau misalnya ini bukan harga penutupan, maksudnya kayak marketnya lagi tutup gitu ya, ini beda lagi udahan. Offer ini bukan kayak harga sekarang. Jadi kita fokusnya itu ke harga sekarang, tapi bukan di offer, fokusnya di bid. Oh, jadi ngelihatnya di kolom bid harga sekarang itu. Bukan harga sekarang itu lihatnya di sini nih, di atas ini. Harga sekarang tuh ada di BBPT ini misalnya 144. Nah, ini di sebelah BBPT ini kan ada ini Mana Kak? 144. Yang mana sih panahnya? Ini Kak, oh ini ngelak laptopnya bentar. Aku ganti jaringan dulu. Saham yang mau di scalping. Cara menentukan saham yang mau di scalping. Iya. Oke. Nih, aku ke sini. Ini cara pertama, aku lihat itu di eh, top volume atau top top volume. Habis itu top frequency antara dua ini Kak. Ini saham-saham yang sebenarnya dia mau naik atau volumenya itu lagi gede di saham itu. Yang kedua itu kita bisa lihat dari di eh, top broker. Habis itu kita lihat misalnya di AK. AK ini lagi ngeakumulasin siapa aja. Nih, dia lagi ngeakumulasin si BRI, MDEC, BBCA, ENGR. Nah, ini biasanya dia akumulasinya di sini nih. Jadi kita bisa ikutan masuk ke sini di em, ngikutin bandar atau di mana nih? Di IF. Nah, ini dia lagi ngakumulasin di Bumi, Archie, Film, Goto. Nah, ini kita bisa ikutan masuk ke sini. Kita ini saham-saham yang lagi diakumulasi sama mereka. Nah, kita bisa ikutan scalping di saham-saham yang diakumulasin sama mereka lagi yang masih mau dibeli, yang habis dibeli lah gitu. Lagi diakumulasi. Nah, cara yang ketiga itu kalian kakaknya bisa lihat dari running trade. Running trade ini kayak pembelian real time-nya di saham. Ini misalnya BBTN. Ini dia lagi sell semua. Kita cari yang saham buy. Nah, bisanya kalau misalnya di sini, ini kalau misalnya di waktu marketnya lagi buka,
Ini di sebelahnya itu ada yang namanya tuh kayak bisa ngatur gitu loh, bisa difilter. Nah, kita nanti kayak misalnya tadi tuh difilter mana yang lagi dibeli sama si bandar itu. Misal filternya itu si buy, abis itu kita pasang 500 slot. Ini kalau waktu pembukaan penutupan nggak ada, tapi kalau misalnya dia waktu ada marketnya ada, itu difilter di sebelahnya alt stock ini. Dan kita bisa lihat itu. Jadi kita tahu nih saham-saham mana yang lagi di beli sama si bandar atau sama ya. Nah, kita bisa ikutan masuk ke situ. Itu saham-sahamnya yang bagus. Misalnya di BTN. Lagi pada jualan di BPTN. Itu. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau udah paham? Kalau Kak Aditya, Kak Bagas, Kak Ginting, Kak Lina, atau pengguna Zoom ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Aku sih udah. Oke, yang lain? Analisa bareng yuk buat Senin, boleh. Kalau aku biasanya tuh kalau misalnya nih Kak, kalau misalnya nih, nyari bahan scalpingan ya, itu di top value sama aja. Nah, kita cari saham-saham yang mau scalping itu di top value biasanya. Atau top volume. Hmm, keluar zoomnya. Nah, ini kalau misalnya ini top value nih. Top value-nya ada di Zata, Goto, Bumi, BP. Nah, kita bisa lihat saham-saham sebenarnya kalau misalnya volumenya masih gede kayak gini, pasti nanti Senin itu dia bakalan ngelanjutin si volumenya itu. Walaupun dia itu nggak sampai tinggi banget. Kayak misalnya di data ini. Data ini kayak dia itu lagi tinggi kan. Maksudnya kayak ya bagus gitu. Nah, habis itu kita masuk ke data ini misalnya. Broker summary. Nih, broker summary-nya ke bawah nih, misalnya data ya. Nah, ini fokusnya tuh ke broker summary. Kalau Zata ini mau kita scalpingin buat Senin waktu pembukaan. Kita ambil tanggalnya itu di 1 minggu sebelumnya.
ini. Nah, ini kita bisa lihat saham-saham bandar atau saham-saham retail itu dia lagi nggak lagi beli atau lagi jualan. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya si AK ini kan bandar, AZ, MG, ini kan bandar semua. Nah, kita nih bisa lihat nih, oh ternyata di data ini lagi bagus, dia lagi dibeli sama si bandar. Nah, kita bisa jadiin whitelist hari Senin nah di sini, di Zata ini. Ini buat scalpingan di hari Senin bagus, karena apa? Sahamnya lagi dipegang sama si bandar. Dan si yang di sebelah kirinya ini rata-rata retail. XL, XC, CC ini kan retail semua. Jadi bagus kalau misalnya kita mau scalpingin si Zata ini hari Senin. Karena apa? Yang mendominasi si pembelian ini masih si bandar gitu. Ini masih di Zata ini. Zata ini kan juga lagi digoreng-goreng sama pemerintah juga. Yang kemarin tuh aku lihat dia itu tarifnya itu dinolkan kalau misalnya dia mau impor atau mau ekspor gitu. Mau ekspor. Nih gitu. Ini berarti satu Zeta bagus. Habis itu terus cari lagi ke market. Ke top volume. Terus kita cari apa yang lagi naik. MBMA nih coba. Senin. Kalau kita mau ambil di pembukaan. Nah, terus kita juga fokusnya itu kadang di running trade ini nih. Nah, ini siapa aja yang jual, siapa aja yang beli di sini. Nah, ini rata-rata yang jual itu si MG, rata-rata MG. MG ini yang jual kan si Bandar. Jadi menurutku udah biasa aja. Kalau misalnya yang dia itu udah dijual sama Bandar, aku nggak berani masuk karena apa? Nanti kebanting biasanya kalau Senin tuh. Kalau misalnya rata-rata yang udah jual si Bandar gitu. I- Itu Coba kita lihat. bukannya MG itu ada di Buyer, Kak. Berarti beli dong MG. Oh iya, yang itu si MG. Terus yang sell ini tuh si jual. Yang sellernya itu si AK. Gimana, Kak? AK ini kan juga si ini, Bandar. Nah, terus bayarnya si MG. Oh ya benar. Sorry guys. Aku sedang tidak fokus karena aku lagi kena vertigo. Nih, ini kalau misalnya yang beli itu si MG itu bagus. Tapi kalau misalnya yang beli itu si rata-rata retail itu udah jelek. Nih kayak si seller seller penjualnya tuh retail nih. Terus tapi yang beli si MG. Nah, ini masih bagus MBM. Ah, ini. Tuh. Nah, habis itu kita ke broker summary. Broker summary-nya kita ambil di 1 minggu sebelumnya. Coba. Nah, ini. Ini yang bagus tuh ya. Broker summary itu bagusnya itu yang paling gede itu di akumulasi daripada di distribusi. Karena apa? Banyak akumulasi daripada mendistribusikan gitu intinya. Cara lihat akumulasi sama distribusi. Ini ada di atasnya nih, nih, nih.
akumulasi atau distribusi. Nah, ini kalau misalnya ini panah titik tengahnya ini di sini diakumulasi itu bagus karena dia lagi diakumulasiin sama si orang-orang atau lagi diakumulasi sama si market daripada dia didistribusi. Nah, ini kalau misalnya ini kan di tengah, berarti dia netral antara distribusi dan akumulasinya sama dia. Itu. Habis itu kita fokusnya ke pergerakan bandarnya. Kita udah ambil di 1 minggu sebelumnya dan ini yang beli itu ZP, CC, BK, RF, AK. Dan ini kita lihat harga rata-ratanya sekarang. Harga rata-ratanya sekarang itu yang mereka beli itu ada di 881, 881, 773. Terus kalau misalnya fokusnya itu udah jauh ya, maksudnya harganya itu udah jauh dari harga yang sekarang, itu jangan masuk. Misalkan sekarang kan harganya 855, terus harga yang mereka average-nya itu harga rata-ratanya mereka itu kayak di 881 atau 881, 873 ini masih jauh kan di harga sekarang. Nah, kita bisa masuk karena apa? Mereka itu nggak mungkin ngambil rugi kalau misalnya sahamnya itu bukan di harga rata-rata mereka. Jadi itu tuh kita tunggu naik dulu. Nah, ini cocoknya itu kalau misalnya kayak gini, cocoknya itu buat beberapa hari atau swing kalau misalnya gini. Tunggu harganya naik dulu sampai harga nembusnya si average-nya si bandar gitu. MBBA ini MBMA ini cocoknya buat swing sih menurutku. Karena dia juga lagi di ini. ZP, CC, BK, RF, AKLG. Ini cocoknya buat swing guys kalau kalian mau swing di MBMA. Nih. Oke, bisa dipahamin Kak Lina tadi. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Itu di kolom chat ada. Oke, bentar. Apa yang di kolom chat? Kalau lihatnya dari tembus MA20 atau mantul di MA20 bisa Kak? Bisa Kak, tapi aku jarang pakai karena aku sebenarnya nggak pinter nganalisa pakai. Karena aku jujur nggak bisa. Maksudnya kayak bukan nggak bisa, tapi kayak aku agak kurang di sini. Kalau kakaknya mau belajar di MA20, MA10 itu bisa. Tapi aku jarang nganalisa sini karena kadang tuh ini tuh aku bingung. Terus dari Kak Aditya bisa sebenarnya kalau misalnya mau tembus MA20 atau MA10 atau MA5 gitu. Tapi aku jarang pakai itu, jujur. Tapi bisa orang-orang pakai scalping pakai itu. Tapi aku nggak, aku pakainya tuh yang di running trade-nya atau eh, di pergerakan bandarnya. Dia beli di mana atau dia sell di mana gitu doang. Kak, cara melihat monstock gimana sih? Monstock.
Monstock apa? Monstock itu Monstock itu apa ya kak ya? Aku juga baru dengar soalnya. Monstock itu apa finansialnya? Aku pernah dengar tapi aku belum pernah melajarin malahan. Monstock itu apa kak Aditya? Oh ini tuh fokusnya tuh ke pergerakan harga gitu ya kalau Monstock ini tuh kayak misalnya nih di awal bulan atau di akhir bulan tuh naik atau turun gitu ya? Atau gimana kak? Aku aja masih nggak Kan tahu. misalnya, Aku juga nggak tahu soalnya kak. Terus aku lihat di Google kalau misalnya si Monstock ini tuh kayak dia itu pergerakan ngikutin bulan purnama gitu pokoknya tuh. Jadi kayak susah ya agak tuh. Kalau misalnya ini kayaknya mungkin tuh di analisa teknikal yang dia mau swing, mau bulanan trade-nya tuh. Kayaknya gitu. Kalau misalnya aku lihat dia fokusnya di Monstock ini tuh fokusnya tuh di pertengahan bulan atau bulan purnama dia jadi tuh membentuk cembungnya gitu misalnya. Itu sih yang aku pelajarin di lihat Google tadi. Tapi aku nggak pelajarin itu soalnya Kak. Aku juga baru dengar Monstock ini. Pergerakan harga ngikutin bulan. Oke, tadi Kak Lina gimana Kak? kan misalnya eh, kita kan hari Senin pengen scalping. Terus kita nganalisisnya tuh malamnya gitu ya, Kak. Dari sekarang bisa Kak. Karena kan sekarang lagi penutupan. Jadi kita bisa analisis sekarang. Pokoknya pas udah tutup gitu, kita analisis bisa itu, Kak. Bisa Kak. Tapi itu buat pembukaan. Nah, tapi nanti kalau misalnya kakaknya mau analisis lagi buat di jam 2 itu ya tadi itu di running trade, terus abis itu di broker activity-nya. Biasanya di jam-jam sejam 2-an itu broker activity benar-benarnya itu lagi nggak akumulasi. Jadi kita bisa ikutin mereka lagi masuk kemana sih, ya kita bisa masuk juga gitu. Tapi kalau misalnya si mau scalping di jam pembukaan fokusnya itu kalau aku di volume atau di frekuensi terus di broker summary-nya itu. Terus kalau mau masuk itu jangan di jam 8.58 tapi masuknya itu di jam 9. Tapi jam 9 tuh juga langsung jangan masuk. Tunggu dulu dia ngebentuk harganya naik turun. Nah, habis itu kita entry itu. Jadi kita bisa dua kali scalping ya, Kak. Bisa kalau mau. Tapi kalau misalnya scalping tuh kadang tuh yang nguras itu mentalnya. Yang gak kuras itu mentalnya. Jadi kayak misalnya kuat mental ya nggak apa-apa. Kuat psikologinya nggak apa-apa. Karena benar-benar fokus kan kadang tuh kalau misalnya kita siang-siang atau pagi-pagi itu. Yang penting kalau di market itu jangan serakah.
ya Kak. Oke, ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanya lagi apa udah cukup? Karena lagi puasa. Oh iya, eh kan misalkan pengen buka akun Stockbit lebih dari satu, terus kan kita pakai KTP orang orang tua kita. Nah, kalau akun bank, akun banknya pakai rekening siapa? Boleh nggak pakai rekening kita? Atau atas nama orang tua? Rekeningnya sama kayak orang tua Kak. Soalnya em, temen aku itu kan dia pakai pengennya tuh buat akun pakai nama orang tuanya, tapi pakai rekening dia gitu kan. Nggak bisa, Hmm. harus sama dari nama yang di Stockbit, nama yang di Bibit, nama yang di rekening itu harus sama semua rekeningnya. Hmm. Oh ya, ini kan eh, ada ada laporan SPT PPH tuh, Kak. Kakak lapor gak? Cara lapornya tuh gimana sih, ngeliat di bagian mana? Katanya dari sekuritasnya udah dikasih ya laporan pajaknya. Iya, udah dikasih, tapi aku belum ngurusin juga enggak. Karena ada yang ngurusin, ada yang enggak. Tapi kayaknya aku nggak ngurusin deh itu. Tapi kalau mau lihat laporannya tuh di bagian mana sih, Kak? Di bagian, bentar aku lihat dulu kemarin. Kemarin aku udah lihat-lihat deh kayaknya. Itu kayaknya tuh kita dapat email apa ya waktu itu. Oh ini Kak, di e-statement, di profile. Hmm, ini di mana ya? Kak di sini. Kakaknya ke profil. Mm-mm. Terus habis itu ke akun, ke e-statement, Mm-mm. e-statement. Habis itu laporan pajak. Mm. Nah, itu habis itu kirim ke email. Nah, itu nanti kirim ke email kakaknya Oke, oke. gitu. Tapi sampai sekarang aku belum ngelapor juga sih Kak sama. Malahan aku dulu taunya tuh ya, kan kita tuh bayar stok gitu. Katanya enggak, kita juga harus lapor tau, Kak. Iya. Terus kemarin orang-orang pada ngomong kan harus lapor pajak, harus lapor pajak gitu. Tapi sampai sekarang aku belum lapor juga sama.
Oke, ada yang ditanya lagi? Emangnya kalau lapor nggak lapor kenapa Kak? Sebenarnya wajib sih lapor pajak itu. Soalnya kan itu kayak laporan kita gitu. Tapi dari tahun lalu aku tuh nggak pernah lapor soalnya tuh. Tapi sampai sekarang nggak apa-apa sih, aman aja. Tapi harus lapor Kak biasanya. Tapi Lapor aja kakaknya, kalau nggak. tapi kakaknya udah kerja kan? Biasanya kalau udah kerja lah. Aku masih kuliah. Oh, Aku masih kuliah. Tapi oh katanya tapi harus emang lapor pajak kalau misalnya. tapi kakaknya udah punya NPWP belum? Belum. Oh, ya udah nggak wajib. Kakaknya udah punya ya kalian? Iya, udah punya. Oh, soalnya NPWP-nya belum ada aku. Terus Oh, masih pelajar juga. Tapi katanya tuh kalau misalnya aku scroll-scroll TikTok itu banyak katanya emang harus lapor pajak. Jadi itu kirim aja ke email kalian. Habis itu em, coba deh nanti aku cari tahu dulu gimana cara ngelapornya. Kayak ada yang ditanyain lagi. Atau udah cukup? Oke, dari karya berarti kalau scalpingan nggak boleh terus-terusan gitu ya Kak? Atau gimana? Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalnya terus-terusan, tapi itu bakal nguras mental kakaknya. Kalau misalnya scalpingnya itu cukup satu kali atau dua kali aja satu dan satu hari. Kalau misalnya terus-terusan itu bakal nguras mental atau kadang kan psikologinya itu langsung capek. Karena fokusnya itu langsung ke fokus gitu loh Kak. Jadi aku saranin emang sehari itu cukup dua kali aja kalau misalnya emang scalpingan. Fokusnya itu mendingan dianalisis daripada kita sering keluar masuk. Kita analisis bener-bener, nah habis itu kita tahu dia mau naik apa turun, kita masuk. Itu lebih menguntungkan daripada kita itu keluar masuk cepat, tapi kita banyak lossnya. Karena kadang emang beneran nguras emosi atau nguras energi banget kalau misalnya gagal scalpingan. Oke, ada yang tanya lagi? Kita udah cukup, udah. Oh.
Lanjut Kak. Oke, em, apa ya yang mau itu? Kayaknya udah sih hari ini. Karena lagi puasa kan. Jadi tidak banyak aktivitas. Mungkin sampai sini aja ya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir untuk pertemuan kali ini. Next kita bakal ada pertemuan lagi. Dan kalau misalnya hari ini belum ada yang pengen ada yang mau ditanya lagi, bisa chat aku atau em, langsung chat di sini nggak apa-apa. Kalau sekarang belum masih ada sampai jam 11 pas kita close. Oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Untuk tadi malam tuh siapa yang nanya? Kak Bagas ya? Kak Bagas, kalau mau abis ini konsultasi di Zoom, boleh di sini dulu ya Kak ya? Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh di chat sampai aku tunggu sampai jam 11 pas. Kak, maaf nih Kak. Eh, boleh gak sih apa di list gitu apa pelajaran yang benar-benar dari awal soalnya kan aku kan waktu itu kan join. Terus awalnya kan aku Hmm. zoomnya cuma berdua tuh sama kakak kan. Nah itu tuh yang paling dasar banget pengertian saham. Nah terus tiba-tiba tiba-tiba aku langsung ke analisis fundamental kemarin. Iya, emang abis kedua itu emang analisis fundamental, Kak. Oh bener ya berarti aku nggak ketinggalan kan Benar-benar. Kak? Oke Enggak, oke. enggak. Emang kayak misalnya em, bagi yang pertama kali join itu emang apa ya, analisis fundamental. Karena apa? Kita mendingan fokusnya di investasi dulu kalau misalnya bagi pemula. Daripada di kita trading. Abis itu materinya trading. Oke Kak.